memang memulai bisnis itu harus berani, harus punya niat yang kuat. Selamat malam teman-teman. Sekarang aku lagi berada di salah satu rumah temanku yang berlokasi di Grogol, Wijiarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang santai bersama salah satu teman saya yang ini adalah sosok entrepreneur muda bisa dibilang. Wih. Mungkin bisa langsung saja kita ke poin utamanya ya Mas ya. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa, sekolahnya di mana, terus bolehlah perkenalan singkat gitu. Halo teman-teman semua, nama aku Michael Vincent, biasa dipanggil Michael atau Michael. Asalku dari Grogol 5, Wijiarjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Untuk saat ini aku masih di jenjang pendidikan kuliah di S1 Ilmu dan Industri Peternakan di Fakultas Peternakan UGM. Seperti itu. Baik, untuk kesibukannya sehari-hari selama kuliah atau kegiatan sehari-harinya apa ini sekarang? Untuk kesibukan saat ini kebetulan kuliah masih online dan ada praktik di kampus, tapi masih terkendala beberapa hal, jadi belum maksimal, jadi belum setiap hari ke kampus. Untuk kesibukan lain, kebetulan untuk bulan puasa seperti ini ya ada usaha kecil-kecilan, usaha kembang api seperti itu. Nah, boleh diceritain tuh Mas, awal mulanya kok bisa tertarik milih kembang api itu gimana gitu? Dari berbagai macam jenis usaha, bahkan ada mungkin sekarang yang lagi terkenal itu seperti ternak cupang dan segala macam gitu. Wah, ini bisa diceritakan gitu. Mungkin awal mulanya itu saya juga kurang ingat karena udah mungkin mulai di tahun 2005 atau 2006, saya juga kurang tahu pastinya. Cuman kan ini usaha turun temurun dari dulu, dari om saya, terus kemudian kakak saya sampai berlanjut ke saya yang mengelola, tentunya masih bersama kakak saya. Melihat peluang bahwa kembang api itu selama bulan puasa ini penjualannya lumayan ya, jadi cukup tinggi, mengingat saudara-saudara, teman-teman yang berpuasa itu juga kebetulan punya hobi membeli kembang api dan menyalakannya. Jadi walaupun hanya jualan kembang api hanya setahun sekali, tapi untuk sekali berjualan itu omsetnya juga ya lumayan lah seperti itu. Jadi memang udah usaha dari dulu dan terus dilanjutkan sampai di tahun ini seperti itu. Baik. Kalau untuk usaha kembang apinya ini dimulai dari tahun berapa? Sekarang cabangnya mungkin sudah punya cabang atau udah punya personil? Oh iya, Bisa diceritakan? untuk awal mulanya itu mungkin seperti yang saya bilang tadi, mungkin di tahun 2005. Itu juga dulu saya kurang ingat karena juga saya masih kecil, mungkin saya masih TK, jadi mungkin dulu ya udah mulai bantu-bantu. Dan untuk sampai saat ini mungkin kalau cabang itu ada 3 lokasi. Jadi sebenarnya kalau ada 4 lokasi yang utama. Yang pertama ada di rumah saya sendiri di Grogol sini, dan untuk 3 cabang lain, yang pertama cabangnya di Budekan, di Wonosari, kemudian
yang kedua ada di Berbah, Sleman, kemudian yang ketiga ada di Banguntapan, Bantul. Tantangan apa sih Mas yang Mas hadapi dalam memulai bisnis kembang api ini gitu? Kan setiap bisnis itu pasti ada tantangan. Oh ya, tantangannya itu kalau kembang api itu juga yang pertama hanya 1 tahun sekali ya, jadi juga penjualannya juga selama bulan Ramadan saja, dan ya mungkin 1 minggu setelah Lebaran hari Idul Fitri, jadi ya relatif penjualannya hanya di waktu tersebut ya, mungkin sekitar 40 harian setahun sekali seperti itu. Jadi itu juga sebuah tantangan karena setelah masa puasa dan masa Lebaran selesai, kembang api biasanya juga tidak diburu oleh masyarakat umum seperti itu. Kemudian tantangan yang lain juga kami juga seperti penjualan itu juga banyak yang berjualan, jadi tidak hanya kami sendiri, maka itu juga sebuah tantangan bagaimana kami bisa membuat tempat kami itu lebih tertarik ke pembeli. Jadi pembeli tidak membeli ke tempat yang lain tapi ke tempat kami, seperti itu. Dan mungkin tantangan lain juga bahwa untuk tahun-tahun ke depan bagaimana kami bisa menjadi tidak hanya menjual eceran saja tapi juga grosiran, atau kalau bisa menjadi tengkulak untuk pedagang-pedagang kecil lain seperti itu. Mungkin itu tantangannya. Baik. Kalau sempat nggak sih Mas mengalami istilahnya, kalau itu tadi kan tantangan ya. Kalau istilahnya fase terendahnya gitu, sempat nggak Mas? Jadi mungkin sempat mengalami tidak ada penjual, atau sampai mengalami bisa dibilang mengalami penyetopan penjualan terlebih dahulu kemudian menjual kembali gitu, apakah pernah mengalami? Ya, untuk hal tersebut sebenarnya kalau penyetopan atau semacamnya itu mungkin hampir tidak pernah. Jadi kami selama berjualan itu ya memang selama bulan Ramadan ini juga omset tiap harinya juga emang naik turun, tidak pasti gitu ya. Kadang banyak, kadang sedikit. Cuman itu ya bergantian, kadang hari besok tinggi, hari besoknya rendah, kemudian hari besoknya lagi tinggi lagi. Jadi ya saling menutup, kadang nggak tinggi terus, kadang nggak rendah terus, seperti itu. Jadi fasenya memang seperti itu. Mungkin kalau baru mendekati hari Lebaran, mungkin di Hamin 7, Hamin seminggu itu penjualannya terus meningkat seperti itu. Kemudian untuk mungkin fase penyetopan atau apa itu ya memang berjualan kembang api itu juga mempunyai resiko kalau seluruh barangnya atau produknya itu tidak terjual semua, seperti itu. Jadi beberapa kali kami juga mengalami produk kami itu tidak terjual semua, jadi harus kami simpan untuk nantinya kami jual di tahun baru atau di tahun berikutnya saat Lebaran juga, seperti itu. Baik, kan tadi kita sudah bisa dibilang perkenalan awal ya Mas ya mengenai usaha kembang api, bagaimana Mas memulai usaha kembang api dari mana hingga proses jatuh bangunnya dan proses cara untuk bersaing dengan kompetitor, cara untuk mungkin bisa dibilang cara untuk bertahan juga ada ya Mas ya tadi di perkenalan awal. Sekarang mungkin bisa mungkin teman-teman juga penasaran ya produk kembang api yang dijual itu seperti apa. Mungkin apakah
Mas Mikel memiliki salah satu contoh produknya, Ya. mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman Oh gitu. ya, ini kebetulan juga di belakang saya ada stoknya. Mungkin ini. Nah itu produk apa ini Mas yang kayak Ya kecil ini produknya ini kalau dinyalain itu seperti air mancur. Jadi kembang api yang nantinya muncul itu berhembusan atau ya seperti layaknya air yang mancur gitu. Jadi ini cukup meriah untuk dilihat, untuk disaksikan. Ini namanya Specta Fontaine. Specta Fontaine. Ya, mereknya dari Golden Eye. Oke. Ini merek yang cukup bagus. Jadi di sekali penjualan itu satu Biasanya satu eceran, jadi nggak satu plastik. Nggak satu plastik. Ataupun beli satu plastik juga bisa. Jadi tergantung keinginan dari konsumen seperti itu. Mungkin boleh di-share yang ini kira-kira harganya berapa Mas ke teman-teman? Untuk harga ini teman-teman ini dijual eceran sekitar 5.000 per pieces seperti itu. 5.000 per pieces. Kalau mau beli satu plastik ini nanti kami kurangin harganya. Ada harga promonya ya, harga. Ada diskonnya. Oke. Boleh mungkin ada lanjutan produk Mas? Oke. Untuk yang lain, atau bisa dibilang produk best seller gitu. ini salah satu produk best seller juga. Namanya mantap. Kembang api Super Jumbo Shark. Jadi ini seperti kembang api pada umumnya yang terbuat dari kawat itu yang nyalanya petik-petik seperti itu. Ini versi yang jumbo atau yang panjang, super jumbo. Jadi ini emang ukurannya cukup panjang dibanding kembang api yang kecil, dan ini cukup banyak diburu oleh para konsumen seperti itu. Mungkin kalau harganya ini kalau eceran ini satu piecesnya sekitar 7.000. Ya, tentunya nanti kalau mau beli satu plastik ini juga ada diskon. Ada diskon ya. Kalau yang ini segmennya ke segmen apa ya nih Mas? Maksudnya pembelinya ini biasanya apa ini Mas? Yang kalau yang kembang api yang kayak gini. Biasanya kalau yang tertarik beli kembang api seperti ini anak-anak kecil, ataupun juga kadang ada ya remaja-remaja itu yang cari kembang api yang nggak berbahaya, itu biasanya juga beli kayak gini karena juga nyalanya juga cukup lama, jadi dan tidak berbahaya juga, jadi makanya cukup banyak dicari seperti itu. Ini ada gambar-gambarnya seperti biasanya ada gambar-gambar anime atau ya tokoh-tokoh kartun seperti itu. Ya, ini Power Rangers. Oke, jadi setelah dilihat-lihat tadi dari bentuknya ada yang seperti tabung, ada yang lonjong seperti ada kawatnya. Berarti kan kembang api itu sendiri juga memiliki banyak jenis ya Mas ya? Iya. Jadi kalau kembang api itu apakah ada segmen-segmennya dalam arti ini kelas yang berbahaya yang istilahnya butuh dalam pengawasan orang tua, dan ada kelas yang mungkin aman gitu, apakah ada? Ada. Tentunya kembang api itu jenisnya banyak sekali. Kalau dari kami sendiri hampir ada 60 bahkan lebih 60 jenis kembang api. Yang itu juga ada yang meledak, ada yang tidak, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Mungkin kalau yang segmentasinya tidak berbahaya dan banyak dicari juga, salah satu best seller ini namanya, ini Poppy Pop. Kayak unik ya namanya, Poppy Pop. Namanya mudah sekali ya. Iya, tapi ini biasanya orang-orang menyebutnya mercon banting. Mercon banting. Ya, yang biasanya dibanting. Jadi emang ini cukup cukup unik ya namanya, juga cara menghidupkannya. Jadi cuma kita nggak perlu dinyalakan dengan api atau dengan korek, itu hanya dibanting saja. Ini tentu banyak dicari oleh
orang tua yang ingin membelikan anaknya kembang api yang tidak berbahaya. Jadi tentunya cuma dibanting saja terus bunyinya cetar. Jadi biasanya anak-anak kecil itu suka banget kalau sama mercon banting kopi ini seperti itu. Kalau harganya sendiri dari Mas berapa itu? Kalau harganya ini biasanya satu pieces tadi itu Satu cuma box 3.000. kecil? Satu box kecil 3.000 ya? Satu box kecil 3.000. Kalau satu box gede ini isinya 50 box kecil tadi ya. Tentunya ini ada harga tersendiri kalau tersendiri ya. beli satu box seperti ini. Jadi ini masuk ke kategori yang tidak berbahaya ya? Yang tidak berbahaya dan juga best seller. Juga best seller ya, termasuk best seller ya. Nah mungkin kalau yang cukup berbahaya atau perlu pengawasan orang tua itu juga ini produk kembang api namanya Roman Candle. Ini ya memang bisa dibilang berbahaya atau sangat berbahaya karena cara menyalakannya itu dengan korek api dan sebenarnya harus diikat pada seperti kayu atau batang pohon yang tentunya tidak boleh di bawah pohon menyalakannya. Jadi mungkin seperti tongkat yang ditancapkan ke tanah terus diikatkan. Kemudian karena ini letusannya cukup keras ya di udara, jadi cukup berbahaya. Tapi kebanyakan pembeli itu cara menyalakannya dengan dipegang pakai tangan saja. Jadi ya sebenarnya tidak dianjurkan, tapi banyak yang seperti itu pelanggan. Jadi memang harus hati-hati dalam menyalakannya seperti itu. Ini Roman Candle ini sekali menyalakan ini isinya 5 sud, jadi 5 kali letusan seperti itu. Letusan. Oke. Kalau satunya harganya berapa, Kak? Kalau satunya ini biasanya ya sekitar 17.000. Cuman berhubung stok tahun ini itu dari tengkulak atau dari grosiran itu cukup sulit dan harganya sudah agak tinggi, jadi kami menjualnya itu di harga 20.000 per pieces. 20.000 per pieces ya. Oke. Jadi kami juga menjualnya itu dengan harga yang sesuai dengan harga grosiran. Jadi kami juga tidak mencari untung terlalu tinggi atau seenaknya seperti itu ya. Oke. Ya. Oke. Jadi setelah tadi kita membahas mengenai berapa contoh produk dan harga dan kemudian barang-barangnya dan sedikit tips yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ya oleh Mas Mikel, bagaimana cara bermain kembang api yang aman dan butuh pengawasan. Kita lanjut ke topik selanjutnya mengenai bisa dibilang mengenai kembali ke bisnis kembang api. Jadi kalau misalnya kembang api tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Mikel kan sudah berlangsung dari tahun 2005 dan melanjutkan bisnis dari Om dan saudara-saudara ya. Ya. Nah, mungkin Mas Mikel sendiri memiliki istilahnya cara gitu yang bisa di-sharingkan ke teman-teman untuk bagaimana cara mengelola dan agar tetap bisa bertahan di tengah berbagai macam kondisi gitu. Mungkin adakah yang bisa di sharing ke teman-teman? Baik, mungkin kalau soal itu kami dalam mengelola bisnis ini juga kami untuk tempat grosirannya kami memutuskan atau juga sudah berlangganan itu dengan grosiran toko dari Semarang, namanya toko Raja Wali Toys. Di situ kami biasanya membeli kembang api di situ, dan memang juga produk di sana
sangat banyak pilihannya dan juga harganya juga relatif terjangkau dari tempat-tempat yang lain. Jadi makanya kami membeli di sana produknya. Kemudian untuk mungkin manajemen yang lain dalam mengelola bisnis ini juga kami menyiapkan ya seperti tempat, produk juga, dan menyiapkan cabang-cabang itu juga harus jauh-jauh hari dari hari puasa dimulai. Jadi memang itu harus dilakukan agar nanti ketika kami mulai berjualan itu sudah siap, sudah maksimal seperti itu. Jadi diharapkan tidak ada kendala yang menghalangi seperti itu. Kemudian kami juga di sini memiliki beberapa teman karyawan seperti itu, bisa dibilang mitra juga yang ikut kami dalam menjualkan produk kami. Jadi mungkin bisa dibilang tidak saya sendiri yang terjun langsung ke lapangan yang menjual kembang api, tapi juga ada teman-teman karyawan yang lain seperti itu. Kami juga berusaha mencari orang-orang yang dirasa di bulan puasa ini tidak ada kegiatan dan juga membutuhkan membutuhkan dana seperti itu, bisa dibilang. Jadi kami berdayakan seperti itu. Untuk mungkin dari segi manajemen keuangan, kami juga tiap hari ketika berjualan kami minta dari teman-teman itu untuk mencatat setiap penjualan yang telah dibeli oleh konsumen, nilainya berapa, kemudian dicatat, dan nanti di akhir ketika sudah ditutup itu dijumlahkan dan diakumulasi. Kemudian kira-kira penjualannya itu tiap hari itu meningkat atau tidak, seperti itu. Jadi manajemen seperti itu harus memang diperhatikan seperti itu. Oke, jadi yang pertama tadi kalau boleh saya rangkum, bisa kita melihat bagaimana istilahnya supplier yang harganya masuk ya Kak. Kemudian yang kedua, kita secara nggak langsung bagaimana cara mengatur supaya istilahnya hingga bisa buka cabang, mengatur money management ya Kak ya. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan karyawan dan ini gitu ya. Baik. Ya, ini teman-teman salah satu contoh dari generasi muda yang berani untuk istilahnya terjun dan tidak mulai usaha dan tidak sungkan untuk berbisnis apa aja. Karena kebanyakan sekarang generasi sekarang itu cenderung malu, bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu. Malu untuk usaha karena mungkin berbagai macam pertimbangan ya. Ya, ini semoga dari video ini teman-teman bisa terinspirasi, bisa istilahnya tidak takut untuk memulai suatu langkah. Ya, seperti contohnya usaha kembang api yang dilakukan oleh Mas Mikel ini. Oke, setelah tadi berbicara mengenai bagaimana cara bertahan, bagaimana cara mengembangkan usahanya yang dilakukan oleh Mas Mikel dalam mengembangkan usaha kembang api, mungkin Mas Mikel ada tips untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, terutama generasi muda. Ya, mungkin kalau tips dari saya itu untuk teman-teman semua itu memang memulai bisnis itu harus berani, harus punya niat yang kuat. Jadi nggak hanya sekedar pengen atau melihat sesuatu yang bagaimana terus kita mulai berbisnis itu enggak. Jadi kalau bisa teman-teman memang mempunyai niat yang kuat dan
juga melihat keadaan pasar sekarang seperti apa yang bisa dikembangkan, peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bisnis seperti itu. Jadi juga untuk tips yang lain juga memang dalam berbisnis itu harus merintis terlebih dahulu. Jadi nggak langsung bisnisnya itu langsung gede seperti itu, memang jarang terjadi ya. Jadi memang harus dari kecil terlebih dahulu, dijalani dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan tentunya nanti hasilnya juga mengikuti. Yang penting mau berusaha dan tidak malu dengan orang lain, seperti itu. Oke, baik teman-teman, ini adalah wawancara singkat bersama salah satu teman kita yang sudah bisa menjadi contoh, istilahnya, yang sudah berani dalam berkarya, dalam memulai usaha. Bisa dibilang sosok entrepreneur muda. Kita doakan ya teman-teman, semoga kedepannya tetap selalu lancar usahanya, tambah jaya, tambah buka banyak cabang. Ya. Oke, sekian teman-teman video dari saya. Semoga dapat menambah informasi, dapat menambah wawasan. Mohon maaf apabila ada tidak patutan dalam berkata-kata dari kami. Baik, sekian. Sampai berjumpa di video selanjutnya.